Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya kita telah mendengarkan sebuah kisah tentang rasa takut Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari bab kisah-kisah sahabat dalam kitab Fadilah Amal tentang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikisahkan oleh kisah ini adalah rasa takut Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Kadangkala Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, "Alangkah baiknya seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini." Terkadang ia berkata, "Alangkah baiknya seumpama ibuku tidak melahirkanku." Suatu saat ia sibuk dengan pekerjaannya, seseorang mendatanginya dan berkata, "Si fulan telah menzolimiku, aku hendaknya menuntut balas untukku." Umar radhiyallahu anhu mencambuknya sekali seraya berkata, "Ketika kusediakan waktuku untukmu, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang dan memintaku untuk menuntut balas." Orang itu pun pergi, lalu Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah." Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah memuliakanmu, dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seseorang laki-laki dan berkata, aku telah dizalimi, balaslah untukku. Tetapi kamu justru mencambuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabbmu?" Lama sekali Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya sendiri. Hamba sahaya Umar radhiyallahu anhu yang bernama Aslam radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika aku bersama Umar radhiyallahu anhu pergi ke Harrah. Harrah ini adalah kawasan yang berbatu terjal dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Umar radhiyallahu anhu berkata, itu mungkin kafilah yang kemalaman yang tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita lihat keadaan mereka dan kita siapkan penjagaan malamnya. Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Umar radhiyallahu anhu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis karena menahan lapar." Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu?" Ia menjawab, "Periuk ini berisi air hanya untuk menghibur anak-anak agar mereka tenang, kemudian tidur. Hanya Allah lah yang memberi keputusan antara diriku dan Amirul Mukminin, karena Dia tidak memperhatikan kesusahanku." Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?" Jawabnya, "Dia pemimpin kami, tetapi tidak memperhatikan keadaan kami." Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya,
Lalu Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega, dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, "Wahai Aslam, letakkan karung ini di pundakku." Aku menjawab, "Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin." Sahut Umar radhiyallahu anhu, "Tidak, letakkan saja di pundakku 2-3 kali." Aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, "Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat?" "Tidak, aku sendiri, karena aku sendirilah yang ditanya pada hari kiamat." Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi, dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya, dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Aslam radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia memasak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang dan anak-anak itu bermain dengan riangnya, sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk hidangan berikutnya. Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, "Semoga Allah memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar." Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau pergi menemui khalifah, engkau akan menjumpaiku di sana." Lalu Umar radhiyallahu anhu bergeser sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Aslam radhiyallahu anhu, "Aku tadi duduk di situ karena melihat mereka menangis, dan hatiku ingin duduk sebentar menyaksikan mereka tertawa." Dalam sholat subuhnya, kebanyakan beliau membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang, diantaranya surat Al-Kahfi, Taha, dan surat lain sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa sab. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf dalam sholat subuhnya. Ketika sampai di ayat qala innama asku bashi wa husni ilallah, Nabi Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Quran surat Yusuf ayat 86. Umar radhiyallahu anhu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis dalam tahajudnya hingga terjatuh dan sakit. Faedah: inilah perasaan takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini seorang raja, pejabat, atau pemimpin yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? Alhamdulillah, kita telah mendengarkan sebuah kisah tentang rasa takut Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita kesankan dalam hati, dan insyaallah kita niat amal untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar kisah ini. Dan untuk melengkapi majelis ini, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.